Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan sore kali ini kita berjumpa lagi. Perkenankan, nama saya Tri Darmini dari Prodi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta. Saat ini saya sedang menjalankan kuliah kerja nyata, di mana salah satu kegiatannya adalah sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan hukum keluarga Islam. Seperti itu. Terima kasih waktunya teman-teman yang sudah meluangkan waktu di sore hari ini. Tema yang akan saya bawakan kali ini terkait tentang pernikahan dini dan dispensasi kawin. Nah, pernikahan dini, apa sih yang terpikir dalam benak teman-teman ketika mendengar kata pernikahan dini seperti itu? Mungkin ada ya, kenapa? Itu paling habis kuliah, habis selesai SMA langsung nikah. Habis selesai SMA nikah. Terus apalagi yang ada di benak kalau pernikahan dini seperti itu? Pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur. Apalagi teman-teman ada yang tahu? Nikah muda. Ya. Belum cukup umurnya. Nikah muda belum cukup umurnya. Lantas dari semua jawaban teman-teman itu ya masuk, itu termasuk dalam pernikahan dini seperti itu. Tadi ada yang membahas belum cukup umurnya. Lantas umur berapa sebenarnya pernikahan yang dianjurkan atau disyariatkan dalam Islam ataupun dalam undang-undang di Indonesia? Ada yang tahu? Kalau perempuan kayaknya 17 atau 18 ya. Perempuan 17 atau 18. Kalau laki-laki 20. Baik. Kalau di dalam fikih Islam itu tidak ada ya batasan pernikahan itu harus umur sekian gitu, nggak ada. Tapi patokannya itu kalau udah balik atau muayyiz kayak gitu, udah mengerti seperti apa sih orang dewasa kayak gitu. Kadang juga masih 14 tahun begitu, ada kan pernikahan yang seperti itu. Nah, kalau menurut Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 itu ada pernikahan itu kalau dulu 16 tahun. Kalau sekarang terus lakinya 16 tahun untuk perempuan, lakinya 19 tahun. Itu kalau undang-undang yang lama. Nah, di pasal 7 undang-undang yang baru ini, laki-laki sama perempuan sama, 19 tahun usia minimal perkawinan. Jadi kalau belum masuk usia itu sebenarnya yaitu yang dinamakan pernikahan dini, belum cukup umur kayak gitu. Tapi sebenarnya apa sih yang menyebabkan orang-orang itu kok pengen nikah dini, nikah di bawah umur segitu kayak gitu? Kira-kira apa aja yang menjadi penyebab utama atau yang teman-teman tahu di daerah teman-teman? Mungkin Korban perjodohan. Ada lagi? Hamil di luar nikah, pergaulan bebas. Apalagi? Ngebet nikah saking cintanya ya. Apa namanya? Bucin kalau anak sekarang. Apalagi? Hawa nafsu. Ya, itu beberapa faktor yang melatar belakangi adanya pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur. Terus kalau di Gunung Kidul itu faktor paling utama pendidikan dan ekonomi. Biasanya karena himpitan-himpitan ekonomi, dia kemiskinan, orang tuanya menikahkan si anak itu. Kalau enggak pendidikannya kurang, terus daripada terus dinikahkan gitu. Enggak ada pendidikan, enggak ada sekolah, terus yang penting dinikahkan gitu aja. Apalagi stereotip kita di masyarakat kita, kalau dia udah lulus SMA, berapapun usianya pasti dinikahin kayak gitu.
udah ngapain sih sekolah tinggi-tinggi kayak gitu kan, biasanya langsung dinikahkan gitu aja. Tapi apakah ya benar itu tuh solusi untuk melepas rantai kemiskinan? Ternyata tidak. Dengan adanya pernikahan dini itu malah justru menambah beban-beban yang tadinya dikira akan ringan seperti itu. Misalnya menikah karena ekonomi, belum tentu loh nanti dia menikah langsung hidupnya sejahtera, justru nanti akan menambah permasalahan-permasalahan ekonomi selanjutnya. Maka dari itu di Indonesia ada undang-undang perkawinan yang membatasi usia-usia pernikahan itu tadi. Minimal 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan 19 tahun untuk calon mempelai perempuan. Apa sih tujuan daripada undang-undang tersebut? Ya tentu saja untuk kemaslahatan si mempelai-mempelai itu tadi. Kalau dia sudah dewasa, sudah 19 tahun itu kan dianggap sudah matang istilahnya, daripada yang 14 tahun ataupun 10 tahun seperti itu. Tadi kan ada yang masalahnya karena apa? Pergaulan remaja kayak gitu. Yang ujung-ujungnya kalau biasanya pergaulan remaja kayak gitu akan menambah apa? Angka perceraian. Biasanya seperti itu. Kalau pernikahan itu karena maaf kecelakaan, MBA, hamil duluan. Nah, ujung-ujungnya biasanya akan ke perceraian kayak gitu. Nah, kalau tadi dibilang umur minimal 19 tahun. Lantas bagaimana jika seseorang itu sudah 19 tahun, apakah dia bisa langsung untuk dinikahkan? Ternyata belum juga. Meskipun di Indonesia itu undang-undangnya minimal 19 tahun, tapi kalau dia masih belum 21 tahun, maka dia tetap harus mengajukan dispensasi nikah. Jadi meskipun minimalnya 19 tahun, tapi tetap ada dispensasi nikah karena dia belum berusia 21 tahun. Dispensasi nikah itu siapa yang mengajukan? Orang tua si calon. Jadi bukan si calon mempelai itu bukan yang mengajukan, tapi orang tua si calon. Begitu. Nah, tujuannya apa tadi? Kok ada minimal usia pernikahan, terus ada dispensasi nikah? Yaitu tadi untuk kemaslahatan si calon mempelai. Kalau dia udah dewasa itu dianggapnya ya emosinya lebih stabil seperti itu, terus pengalamannya lebih banyak. Usia reproduksi perempuan itu juga biasanya 20 ke atas. Kalau masih di bawah 20 itu masih riskan. Jadi kalau misalnya menikah kan biasanya ujungnya hamil seperti itu, terus melahirkan. Nah, agar dia itu organ-organ reproduksinya lebih matang seperti itu, usianya harus di atas 20. Dari segi ekonomi biasanya mereka juga sudah bekerja, bisa menghidupi diri sendiri. Jadi rumah tangga itu akan lebih harmonis dibanding mereka yang menikah dini. Lantas apakah juga menikah dini itu buruk? Sebenarnya enggak juga, tapi rata-rata emosi anak sekarang itu belum stabil. Dari emosi yang enggak stabil itu, terus ekonomi yang babak belur, nah itu akan menimbulkan sebuah keluarga yang kurang harmonis. Dan si mempelai ini takutnya nanti tidak bisa mendidik anaknya. Kan nanti kalau dia sudah punya anak, punya generasi penerus, masa iya si anak itu mau dititipin terus ke orang tuanya, ke neneknya si anak? Kan harus pengasuhan, katanya orang tua, apalagi ibu adalah madrasah pertama bagi anak. Seperti itu ya. Jadi harapannya teman-teman setelah tahu ini nanti bisa disosialisasikan kepada teman-temannya. Umur berapa sih sebaiknya menikah? Kenapa sih harus menikah di umur ini? Ya secara biologis, secara sosiologis, secara ekonomi, dan lain sebagainya. Memang pernikahan yang udah dewasa itu biasanya lebih kokoh dibanding mereka yang menikah usia dini. Begitu teman-teman. Dan juga harapannya untuk
kesehatan ibu dan anak itu tadi. Dan di Islam juga itu memang tidak ada batasan. Mungkin di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu nggak ada batasan harus menikah di usia segini, menikah harus di usia gini. Usia seberapapun bisa-bisa aja, tapi harus itu tadi muayyiz atau udah balik kayak gitu. Untungnya di Indonesia ya ada undang-undang perkawinan tadi yang mana membatasi bahwasanya usia minimal perkawinan adalah 19 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Ini agak berbeda dengan negara-negara tetangga. Negara tetangga ada yang 16 tahun, ada yang 14 tahun, ada yang 21 tahun gitu. Tapi kalau di Indonesia 19 dan itu udah lumayan dibanding yang dulu 16 gitu. Harapannya nanti kalau teman-teman masih di bawah berapa? 25 ya? Bawah 25. Di bawah 25 tapi udah 20 ya? Udah siap nikah? Siap. Belum? Siap? Siap. Udah sangunya udah ada ya? Nah, seperti itu. Jadi diharapkannya nanti kalau sudah semuanya siap baru dilangsungkan pernikahan itu. Jadi begitu teman-teman. Lantas bagaimana dispensasi kawin tadi? Ya dispensasi kawin yang mengajukan permohonan itu adalah orang tua mempelai. Kemana? Biasanya mereka mendaftarkan dulu ke KUA. Di KUA ditolak kalau usianya belum cukup. Kalau di sana ditolak, nanti surat penolakannya itu bisa diajukan ke PA. Jadi salah satu syaratnya itu adalah surat penolakan dari KUA, terus ada surat permohonan dari orang tua, ibu dan bapak, terus ada KTP ibu bapak, surat nikah ibu bapak, akte kelahiran si calon mempelai itu tadi. Begitu. Tapi nanti kalau seumpamanya usianya misalnya udah dekat nih minimal, nah biasanya kalau nggak karena urusan urgent gitu bakalan nggak dilolosin dulu kayak gitu biar sampai usianya kayak gitu. Ya itu lagi-lagi untuk melindungi. Sebenarnya undang-undang ini adalah untuk melindungi mempelai-mempelai itu, termasuk kita-kita ini sebenarnya yang belum menikah ini. Jadi harapannya yang sedikit ini bisa dibagi-bagikan ke teman-teman yang lain gitu ya. Kalau ini kan ditolak, kalau udah kasusnya udah hamil duluan, kalau ditolak gimana? Biasanya kalau sudah hamil duluan itu, nah itu baru dibolehin. Ya kan, ya gimana lagi? Itu juga salah satu pertimbangan hakim kenapa. Nah ini pertanyaan bagus karena hakim itu punya pertimbangan sendiri. Meskipun dia usianya masih belum ya mencapai minimal tadi ya, tapi ternyata udah hamil duluan. Nah biasanya hakim akan permohonan itu akan diterima. Kenapa? Permohonan dikabulkan. Kenapa? Karena untuk melindungi si calon bayi. Nanti calon bayi itu kan lahir punya ayah, punya ibu. Jadi tercatat secara administrasi gitu. Mungkin meskipun kita tidak membenarkan yang namanya hamil duluan ya, tapi ya tadi karena di masyarakat kita nggak hanya di Indonesia, di manapun ada seperti itu hamil duluan gitu. Nah itu tadi tujuannya apa? Untuk melindungi si calon bayi tadi. Karena si calon bayi nggak ngerti kan kegiatan calon emak sama calon bapaknya, kenapa kok aku dilahirkan dalam keadaan seperti ini. Nah, sementara si anak itu kedepannya membutuhkan yang namanya administrasi. Jadi itu tadi, hukum yang berlaku di Indonesia itu sebenarnya bertujuan untuk melindungi orang-orang, ya rakyat di Indonesia itu. Tergantung kita mengambilnya dari sudut pandang mana. Paham teman-teman? Oke, sudah cukup segini aja ya dari saya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dengan antusias. Titip untuk materi ini disampaikan kepada teman-teman yang lain di luar sana. Oke, terima kasih. Banyak kurangnya dari saya mohon maaf, dan jika ini bermanfaat tolong dibagikan kepada yang lain.
Sekian dulu dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To be young and in love in New York City. Do not know who I am, but still know that I'm good long as you're here with me. To be drunk and in love in New York City.